Oke, untuk di Milestone 2 ini proyeknya hampir kalau dibilang mirip-mirip dengan di modul 4 kemarin sebenarnya. Jadi kita masih pakai React, masih di sisi front end sih. Untuk data dinamiknya itu kita masih hanya pakai API aja tanpa kita harus mikirin API-nya tuh harus seperti apa gitu. Jadi lebih fokus di masih di sisi front end-nya aja. Front end dengan React, including TSX-nya. Dan including dari sisi komponen hook, state, sama prop, form, sama elemen, sama recruiter-nya. Nah, mungkin dari komponen-komponen ini yang mesti kalian perhatiin. Nah, di sini tuh ada 3 opsi yang bisa kalian pilih, yang mana kalian bisa bikin aplikasi React dengan tema News Apps, terus ada juga Pokemon Apps, yang ketiga ada Winter Apps. Nah, kalau yang News App ini kayaknya dia hanya bisa cukup simpel sih. Dia lebih ke display artikel dari eksternal API. Nah, API-nya nanti disediain. Terus allow filter berdasarkan kategori, bisa cari berdasarkan spesifik topik, terus detail informasi terkait artikel yang udah dipilih. Gitu. Jadi bisa ngeklik detailnya. Nah, ini untuk yang news apps. Ini fiturnya lebih banyak ke pencarian, terus detail, filtering. Nah, kalau yang news app lebih ke arah sana. Terus yang kedua ada Pokemon Apps. Nah, Pokemon Apps ini pakai API juga, API-nya dari Pokemon. Terus fitur yang bisa diimplement tuh nampilin informasi terkait Pokemon. Macam-macam Pokemon kan ada banyak tuh. Nah, mungkin bisa ditampilin. Terus bisa nge-implement pencarian Pokemonnya, dan juga ngelihat detail dari si masing-masing Pokemon. Nah, kalau di yang Pokemon ini bisa bikin list favorit Pokemon. Nah, berarti kalau kalau ini ada bedanya. Kalau yang di News App ini kan lebih ke nggak ada create-nya ya. Kalau di sini ada create list favorit Pokemon. Nah, ini untuk yang Pokemon. Terus yang ketiga ini ada Wither. Dia apa namanya? Pakai endpoint API yang mana dia akan menampilkan real time cuaca dari si API-nya. Terus dia bisa nyari apa namanya cuaca berdasarkan kondisi di beberapa lokasi gitu. Misal mau cari cuaca di lokasi mana gitu. Nah, itu bisa diimplement fiturnya dengan menggunakan data dari API-nya. Terus bisa lihat detail dari forecast, terus yaitu. Nah, di sini kita berarti goals-nya itu bikin project Create Apps dengan beberapa pilihan ini, 3 tema. Jadi hanya 3 tema ini yang disediain. Kalian bisa milih antara 1, 2, atau 3. Nah, kalian bisa masing-masing boleh milih salah satu. Kalau mau kompakkan pilih salah satu tema, di sini juga harusnya nggak masalah sih. Ini nggak ada kekhususan harus masing-masing berbeda gitu. Jadi kalau mau tim 2 ini mau kompakan, mau pilih Pokemon gitu ya nggak masalah. Kalian bisa coba uh,
discuss bareng-bareng terkait bikin project untuk Pokemon Apps dengan React. Nah, di sini ada beberapa example-nya sih, nanti kita bahas lagi. Nah, untuk namanya apa namanya skill setnya, apa aja yang mesti dicapai, itu empat ada empat requirement ya yang mesti kalian implement. Jadi yang mana ini nih yang jadi catatan khusus tuh kalau misalkan nanti kalian di remed atau enggak, maksudnya kena fail atau dia pas gitu. Nah, pas atau failnya tuh dilihat dari empat komponen ini, yang mana implement untuk TSX dan komponennya, terus implement hook, state sama props, terus implement form sama elemen, dan juga implement si recruiternya. Nah, kalau misalkan dari salah satu ini kalian nggak implement, atau misalkan kalian implement nih formnya, cuma ada beberapa isu gitu, minor isu lah. Nah, itu masih masih aman. Tapi kalau misalkan isunya major atau lebih banyak errornya, atau misalkan pas di NPM start tuh nggak bisa jalan, nah itu berarti major issue dan kemungkinan akan kena fail kayak gitu. Nah, itu yang mesti kita hindarin. Gimana sih caranya biar kita bisa pas di milestone ini? Nah, berarti kita mesti perhatiin nih empat poin ini yang mesti kita implement. Jadi fokus kita ada di empat poin ini yang harus kita implement. Meskipun temanya berbeda-beda, ada tiga ini kan yang ditentuin, tapi kita satu tujuan nih, goalsnya tuh mesti implement si empat komponen ini. Yang mana kalau misalkan salah satu aja nggak kalian implement, ya itu kemungkinan besar akan kena fail, dan kalau fail di milestone kan langsung dapat otomatis warning letter seperti itu. Terus skill setnya ini ada empat juga kurang lebih. Nah, ini untuk tipsnya. Kalian bisa hari pertama kalian bisa coba review dulu briefnya kayak gimana, terus kalian bisa pilih nih temanya mau news, Pokemon atau Wither. Terus kalian coba layoutingnya, dan juga eh, kalau bisa sih saya harapkan kalian bisa cicil apa namanya progres kalian tuh di Git gitu. Jadi per misalkan per fitur atau per hari kalian progresnya sampai mana, nah itu coba aja eh, progresnya tuh di push aja ke GitHub gitu, biar ketahuan nih, track, oh hari pertama tuh kalian udah ngerjain apa aja gitu, hari kedua kalian udah bikin apa aja. Nah, itu kan di historical Git-nya akan kelihatan kan. Nah, jadi lumayan cukup bagus juga, karena eh, kalau misalkan ngelihat di Git ini kan, kita lihat, kita bisa tahu nih kita aktifnya eh, segimana sih. Nah, apa namanya kelihatan di sini kalau misalkan hijau banget, nah itu berarti kalian lebih sering menggunakan Git, aktivitas Gitnya lebih banyak kayak gitulah. Tapi kalau misalkan hitam gini nggak ada aktivitasnya kan, kalau bisa kalian cobain aja tiap hari atau per fitur. Misalkan hari ini kalian udah bikin page 1, 2, 3 gitu, itu di push aja nggak apa-apa, nyicil gitu. Nah, itu akan lebih bagus kalau seperti itu pengerjaannya. Terus hari keduanya bisa ngikutin ini, atau eh, kalian bisa sesuai ke ini kalian aja.
Nah, ini untuk yang advance-nya. Ini boleh dikerjain, boleh enggak sih. Sebetulnya nggak wajib kalian kerjain. Tapi intinya di 4 ini yang mesti kalian kerjain. Nah, di sini tuh ada, oke, sebelum saya ke progress tracker ada pertanyaan dulu nggak terkait briefing? Ada yang tanya dulu? Oke, kita lanjut ke ini ya, ke progress tracker. Nah, di sini ada yang namanya progress tracker. Ini fungsinya sama aja kayak di milestone 1 kemarin. Jadi ngecek eh, siapa aja yang udah ngerjain dan berapa persen dia ngerjainnya gitu. Nah, ini kan daily-nya ada nih dari ini tanggalnya salah. Oke, kayaknya tanggalnya masih ngikutin yang date sebelumnya. Tapi kita abaikan aja tanggal ini, kita ngacunya ke poinnya aja. Day 1, 2, 3, 4. Nah, di day 1 ini ada TSX dan komponen. Berarti kalian bikin TSX dan komponennya, terus bikin heading, heading tag-nya, misal H1, H2, apa namanya, mengacu pada tema yang kalian pilih nantinya. Nah, mungkin ini kalian bisa kerjain aja untuk di day satunya progresnya kan kayak gini nih. Kalian coba coba aja hari ini tuh nge-insert sebelumnya tuh ini dulu sih lebih ke nge-create si reponya. Nah, reponya jangan salah, kalian mesti create di sini nggak ada linknya. Harusnya ada di sini. Nah, ini otomatis kalian akan nge-create repo milestone 2 username-nya. Aja seperti biasa. Nah, jadi kalian yang pertama mesti kalian lakuin hari ini, kalian nge-create aja si reponya. Habis itu di-clone ke lokal. Nah, setelah di-clone ke lokal, barulah kalian kerjain yang eh, day satu ini. Ya, minimalnya kalian create project-nya aja, create React Apps-nya dulu untuk di hari pertama ini. Nah, setelah itu kalian coba di push aja si progress itu biar kelihatan tuh di hari pertama tuh kalian udah nge-push apa aja gitu sesuai dengan progress tracker ini. Nah, ini kalian bisa update masing-masing tuh untuk uh, ininya update-nya. Nanti saya bisa ngecek nih di sini siapa aja yang udah, siapa aja yang belum dan udah berapa persen kayak gitu. Ini kurang lebih sama dengan di milestone 1 kemarin. Ada 4 hari, jadi kalian bisa cicil per hari atau kalian mau langsung digas nih di hari ini langsung digas sampai rate router ya itu nggak masalah sih. Nanti kan eh, di hari berikutnya kalian tinggal bug fixing atau nambahin fitur yang emang perlu ditambahin kayak gitu. Atau ngecek nih eh, skill set apa aja yang belum diimplement gitu. Nah, saya harap sih mending lebih baik kayak gitu ya daripada kita
kerjainnya dikit-dikit, tapi nanti pas di hari Kamisnya belum tahu nih apakah ini udah sesuai atau belum gitu. Nah, saya ini sama kayak di milestone satu kemarin ya. Kita coba aja untuk milestone ini nanti di hari Kamis kita coba ini aja checkpoint apakah masing-masing dari kalian tuh udah eh, menyelesaikan si skill setnya atau belum gitu, karena itu cukup riskan sih kalau misalkan kalian salah satu skill setnya nggak kalian implement gitu, atau misalkan salah satu skill setnya tuh nggak pas. Nah itu kita hindarin yang seperti itu. Jadi kalau bisa kita nanti di hari Kamis ya kayak review kecil-kecilan aja untuk ngecek dari masing-masing kalian tuh eh, udah berapa persen sih ngerjainnya gitu, dan skill set mana aja yang udah pas dan mana aja yang masih fail. Nah, mungkin kita coba sepakatin aja seperti itu karena kalau saya rasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu waktunya cukup banyak untuk kita bisa kerjain milestone ini. Jadi kita harusnya nanti di Kamis bisa ya minimal udah 80% lah untuk si milestone-nya. Gimana? Dari kalian keberatan nggak kalau misalkan kayak gitu? Jadi kita bisa bisa sama-sama ngecek nih, kita tuh udah ngerjain berapa persen sih dan apakah semua skill setnya udah terpenuhi atau belum gitu. Nah, kalau misalkan di hari Kamis nih kita ngecek oh ternyata di A masih 70% gitu dan skill set yang satunya masih belum terpenuhi gitu. Nah, itu kan nanti di hari Jumatnya kita masih bisa ngerjain tuh untuk untuk revisiannya gitu. Nah, berarti nanti di hari Kamis mungkin saya sambil kasih tuh revisian itu apa aja sih dan kurangnya tuh di mana. Nah, biar nanti di hari Jumat tuh kalian bisa bisa ngerjain tuh, bisa ngebenerin revisiannya di mana, kurangnya di mana dan harus kayak gimana. Nah, itu eh, lebih ngebantu sih daripada nanti kalian eh, numpuknya di hari Jumat karena cukup ini sih. Kalau misalkan nanti kalian hari Senin sampai Kamisnya nyantai-nyantai gitu karena misalkan nggak ada lecture dan mungkin eh, ada kesibukan sendiri, ya diluangin waktunya aja untuk ngerjain si milestone ini karena sayang juga kalau misalkan udah dikasih waktu udah di udah dikasih waktu cukup banyak tapi ternyata masih belum bisa memanfaatkan si waktu yang udah dikasih itu, dan juga kan eh, nanti di hari Kamis kita coba ini aja kalau misalkan ada yang belum beres atau belum selesai gitu kan kita bisa ketahuan nih mana sih yang perlu diimprove dan mana aja yang masih perlu direvisi gitu dan skill set mana yang masih kurang. Nah, kayak gitu, pada setuju nggak kira-kira kalau misalkan kita sepakatin seperti itu? Apakah ada yang keberatan gitu atau gimana? Mungkin bisa kasih responnya, tanggapannya mungkin. Saya pribadi setuju Kak. Ini dari yang lain setuju. Setuju. Siapa yang belum setuju? Kalau yang nggak setuju nggak apa-apa bilang aja nanti alasannya apa, mungkin kita bisa eh, cari solusinya dari yang lain mungkin.
setuju semua atau ada yang nggak setuju? Nggak apa-apa, bilang aja kalau misalkan nggak setuju. Kita nanti coba cari solusi lain sih biar kita bisa ngerjain ini dengan lebih sempurna. Setuju semua? Kalau ada yang setuju, yang nggak respon lagi di jalan kah atau gimana? Oh, ini sama tidak. Satu, dua, tiga. Nggak ada. Ya, mungkin kita anggap lagi di jalan. Oke, kita sepakatin aja dulu karena lebih banyak yang setuju. Jadi nanti mungkin di hari Kamis ada review aja kecil-kecilan, review singkat aja terkait checkpoint seberapa banyak udah kalian implement dan mungkin kalau misalkan ada yang masih belum pas, ya itu bisa ketahuan kan menjadi hari Kamis dan kalau misalkan ada yang belum pas, kalian nanti coba revisi di hari Jumatnya. Kan itu masih ada waktu kan. Seperti itu daripada nanti ngeceknya di hari Jumat, terus saya kasih feedbacknya, terus masih ada yang perlu diperbaikin kan. Jumat malam mungkin waktunya mepet nih. Jadi baiknya kita coba di hari Kamis saja untuk review ini. Ya, ya, betul. Ada pertanyaan dulu terkait progress tracker sama terkait assignment briefnya untuk assignment kita kemarin uh, untuk assignment di week 11 ini kan udah milestone ya, milestone 2 yang mana milestone 2 ini rangkuman dari materi week berapa ya? Week 7 kalau nggak salah, week 7 sampai week 10 kemarin, tapi lebih banyak ke React. Jadi kita nanti akan implement React Apps dengan include si React komponen, hook, step, group, form, element, sama React router. Nah, ini yang mesti diimplement. Terus, skill setnya itu yang mesti kalian uh, yang mesti kalian implement tuh harus ada TSE komponen, hook, step, probe, terus form element sama React router. Nah, ini yang mesti wajib diimplement. Kenapa dibilang wajib? Ya, karena kalau misalkan salah satunya nggak diimplement, itu otomatis akan fail. Karena ini 4 poin ini penting yang mesti kalian implement. Kayak gitu. Nah, untuk proyeknya sendiri, ini ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Ada News App, Pokemon App, sama Twitter Apps. Semuanya lebih ke apa namanya, pakai API. Jadi API-nya udah disediain sih. Di sini ada News App, Pokemon, sama Wizards. Jadi kalian cuma fokus di uh, React Apps-nya dengan konsum API-nya. Yang mana harusnya kemarin udah kita coba untuk project modul 4 kemarin kan kita pakai API ya. Nah, kalau di modul 4 kemarin kan agak
apa namanya, agak banyak untuk konsum API-nya. Ada read, ada create, ada update sama delete. Nah, kalau di sini tuh di tiga tema ini, kalau saya lihat ini nggak sebanyak kemarin sih. Kalau yang news app kan ini lebih ke nampilin apa namanya, si beritanya, terus bisa filter berdasarkan kategori, bisa cari spesifik topik, dan bisa lihat detail informasi dari yang udah dipilih gitu. Nah, kalau yang Pokemon ini lebih ke ngeliatin informasi dari beberapa Pokemon, terus ada pencarian si Pokemonnya, terus ada lihat detail dari masing-masing Pokemon, dan di sini ada bikin list favorit dari si Pokemonnya. Ini untuk yang Pokemon. Terus kalau yang cuaca ini lebih ke nampilin real time dari eh, cuaca, datanya itu udah disediain dari API yang Weather Apps ini. Terus kalau di sini bisa apa namanya, cari cuaca berdasarkan lokasi. Nah, di sini bisa nyari nyari cuaca berdasarkan lokasi. Terus ya itu sih kurang lebihnya. Jadi yang agak fiturnya agak banyak lebih di Pokemon sih. Kalau misalkan kalian mau pilih yang Pokemon, nantinya lebih banyak nih, ada display masing-masing Pokemon, terus bisa nyari, bisa lihat detailnya, terus bisa bikin list favorit dari si Pokemonnya. Kalau di sini kan hanya lebih ke nampilin berita, terus nyari spesifik, dan lihat detail. Yang ini juga kurang lebih sama, bisa nyari cuacanya berdasarkan lokasi, terus detailnya. Nah, itu sih. Kalau di kalau diurutin berdasarkan yang paling mudah, kalau saya rasa yang paling mudah ini News App, terus yang kedua Weather Apps, yang ketiga Pokemon Apps. Ini yang cukup agak banyak sih fiturnya. Nah, itu bebas kalian mau mau pilih yang mana, uh, diserahin kalian aja mau mau yang mana. Untuk API-nya udah disediain. Maksudnya gimana nih? Kalau mau open mic nggak apa sih. Biar lebih jelas. Kalau nggak, Iya. enggak, aku cuma mau nanya doang. Kemarin kan untuk assignmentnya itu kayaknya masih ada yang belum ke implement gitu kan. Itu kita daulin milestone-nya dulu aja, atau kelarin assignment dulu ya? Atau memang ini udah pas semua gitu Yang untuk kemarin saya japri satu-satu itu kan ada beberapa poin yang emang skill setnya belum pas gitu. Nah, itu bisa dikelarin. Kalau misalkan bisa kelar, ya nggak apa-apa di submit. Cuma kalau misalkan eh, dari skill set yang emang sekiranya masih failed terus dikerjain dan masih fail juga, itu nggak apa-apa di submit aja nanti. Untuk assignment modul 4 kemarin, yang penting ada update aja, update untuk kalau misalkan udah revisi gitu. Meskipun nanti revisiannya masih ada yang fail, itu harusnya nggak masalah. Nanti masih masih akan dikasih eh, keringanan lagi untuk revisi. Nah, cuma untuk yang milestone ini cukup riskan nih kalau misalkan nanti eh, kena fail di milestone ini. Kan yang
yang mesti di kalian implement itu ada 4 ini kan. Nah, ini yang mesti wajib kalian implement. Kalau misalkan salah satunya nggak ke-implement, itu akan kena fail dan otomatis itu kena warning letter. Nah, itu kan yang kita hindari kan, yang mesti kita prepare untuk nggak kena warning letter dan nggak kena fail di salah satu skill set ini. Nah, oleh karena itu, kita nanti di hari Kamis coba review kecil-kecilan aja untuk ngecek nih, checkpoint lah istilahnya untuk kalian udah sampai mana sih ngerjainnya dan fiturnya yang udah diimplement itu apa aja. Terus nanti kita cek nih requirement-nya untuk 4 skill set ini yang belum keimplement dan belum pas tuh yang mana. Nah, nanti kan ketahuan nih di hari Kamis kalau kalau misalkan udah pada ngerjain semua. Nanti di hari Kamis tuh eh, di review aja satu-satu, terus ketahuan kan filenya di mana, terus yang perlu diperbaiki yang mana. Nah, jadi kenapa di hari Kamis ya biar nanti kalau misalkan ada yang masih fail atau perlu diperbaikin itu masih ada waktu di hari Jumat. Nah, eh, kan waktunya masih cukup banyak ya, ada 1 hari untuk ngerjain. Kalau misalkan di hari Kamisnya ketahuan udah berapa persen dan apa aja yang fail gitu. Dan nanti di hari Jumatnya bisa diperbaiki dan kalau misalkan masih perlu untuk bikin room lagi ya seperti biasa aja nanti di hari Jumat sore atau malam kita buka room aja misal kayak di Discord kayak kemarin kan itu nggak masalah nanti kita coba discuss lagi untuk ngecek nih udah udah pas atau belum kayak gitu jadi kita coba antisipasi aja untuk menghindari kena fail di milestone 2 ini karena akibatnya cukup berat dan riskan juga karena otomatis langsung kena WL kalau misalkan fail di milestone 2. Nggak milestone 2 doang sih, semua milestone kalau misalkan fail itu otomatis akan kena warning letter. Gitu. Gimana? Cukup jelas nggak? Atau masih ada yang belum nangkep gitu? Boleh di infoin aja. Gimana, Novia? Setuju nggak kalau misalkan kita nanti reviewnya di hari Kamis? Boleh Kak, tapi boleh dicontohin nggak Kak untuk gambaran API-nya? Oke, nanti kita jelasin. Dari yang lain, mungkin dari yang tim 3 ada yang mau dibantu. Ini ada Alvaro sama oh, sudah jelas atau ada part yang masih belum paham. Nanti kita coba bahas lagi. Gimana dari tim 3? Satu, dua, tiga. Oke, mungkin lebih baik. Oke, udah cukup jelas terkait brief milestone 2 ini. Jadi kita kurang lebih sama sih kayak di modul 4 kemarin. Eh, Fiturnya juga hampir sama. Yang bedain temanya aja. Kalau di kemarin kan lebih ke konsum API untuk kategori ya. Kalau di sini ada 3 pilihan, kalian bisa pilih yang mana. Untuk si milestone projectnya bisa pakai News App, Pokemon Apps, atau Weather Apps. Gitu. Nah, kalau misalkan mau diurutin, yang paling mudah sampai yang paling sulit, kalau dari saya, ya,
kalau dilihat dari sisi fitur, yang paling mudah ini yang News App. Terus yang kedua Withers, yang ketiga Pokemon. Nah, kalian kalau mau lebih suka tantangan, coba aja yang Pokemon, nggak apa-apa. Karena API-nya juga udah disediain. Harusnya nggak jadi isu. Terus yang mesti diperhatiin si ini requirement 4 poin ini. Ini yang nanti yang menentukan apakah fail atau pass di milestone 2 ini. Gitu. Sebelum kita next ke talking point yang lainnya, dari brief ini ada yang belum jelas nggak? Atau masih uh, perlu dijelasin lagi? Adakah yang masih belum jelas? Kalau aman, ketik 1. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke tadi. Oh iya, lupa bagian via. Nah, di milestone ini kita ada progress tracker, yang mana ini kalau bisa kalian kerjain, maksudnya isi update aja di sini, not started, in progress atau complete gitu. Nah, untuk di day 1 kan ini tanggalnya nggak usah di hirauin aja tanggalnya karena salah copy kayaknya. Ini perhatiin aja di day 1, 2, 3, 4-nya. Nah, untuk di day 1 ini kan ada TSX dan komponen. Terus use hidden tag. Nah, ini bisa coba di-update aja hari ini. Eh, Sebelum itu yang pertama, kalian mesti create dulu si reponya dari GitHub Classroom. Harusnya linknya udah ada ya di Slack ya kalau nggak salah. Nah, itu apa namanya? Udah disesuaikan aja dengan milestone ini. Nanti nama reponya milestone 2, username GitHub-nya. Nah, ini mesti kalian update di sini untuk project-nya. Nanti setelah di-create, kalian tinggal di-clone aja di lokal. Nah, setelah itu kalian bisa update nih di sini eh, yang udah dikerjain itu yang mana. Ya minimalnya kalian eh, create React Apps-nya aja dulu untuk di hari pertama ini. Setidaknya nanti setelah itu kalian eh, saya harapkan sih di post setiap progresnya setiap hari. Jadi nanti setiap harinya kalian ada nge-post ke GitHub gitu. Jadi kelihatan nih sinkron dari yang kalian checklist di sini eh, dengan di GitHub itu sinkron. Udah ngertiin apa aja dan di sini juga diupdate. Nah, itu bukan jadi penilaian sih, tapi eh, lebih ke apa namanya, ngebiasain habitnya seperti itu untuk ngerjain project, karena itu nantinya kalau misalkan di project beneran atau di company itu nanti akan seperti itu kurang lebihnya. Si leader tuh akan ngelihat dari aktivitas kalian, bisa dari Git, bisa dari checklist fiturnya. Nah, jadi mungkin lebih dibiasain aja kalau misalkan ngerjain project itu sesuaikan dengan checklist yang udah ada dan disinkronkan dengan si GitHub-nya kayak gitu. Jadi nanti kalian tinggal di update aja nih di sini. Ini masing-masing kalian bisa update untuk uh, checklistan progress trackernya kayak gitu.
Itu untuk progress tracker. Dari yang progress tracker ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Aman ya. Ini linknya ada di sini. Ada di bawah sini kalau nggak salah. Nah, progress trackernya ada di dokumentasi brief di bagian bawah. Ini tinggal diklik aja linknya. Nanti udah otomatis ke spreadsheet-nya. Nanti kalian update aja di masing-masing nama kalian. Gitu. Terus selanjutnya, ini kan masing-masing ini kita harus menggunakan API. API ini ada yang disediain, ada yang mungkin kalau misalkan pengen di luar dari API yang ini, tapi temanya tetap sama ya harusnya nggak masalah sih. Misal kalau yang disediain di sini kan ini ada news app nih, ini tinggal diklik aja linknya di sini udah ada. Eh, Nah, ini kan untuk si news app-nya. Nah, ini eh, di sini nih untuk apa namanya API-nya. Tapi sebelum ini kalian mesti registrasi dulu, bikin akunnya dulu. Karena di sini ada kayak untuk dapetin si API key. Jadi mesti mesti ada API key-nya dulu. Karena di sini di linknya tuh disertain API key-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada APK, itu nggak bisa. Ini get, kita coba lihat ya. Nah, kalau misalkan nggak ada APK-nya, ini kayaknya nggak bisa dibuka. Nah, missing APK. Jadi kalian generate aja. Ini generate-nya tinggal bikin akun aja sih, akun si News API ini. Kalian bikin akun, nanti otomatis ke generate si APK-nya. Ini yang gratisan kayak gini. Jadi kalian kalau mau pakai tema yang APK apa tema yang news app ini kalian eh, bikin akunnya dulu baru dapat si APK-nya. Nah, untuk ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima, lima apa namanya? Lima apa di sini tuh? Kategori, lima kategori yang bisa kalian implement untuk eh, kalau tema yang news app ini. Kategori yang pertama kan ya, dari berita dari Apple, terus yang kedua berita dari Tesla, berita ketiga yang dari business headline dari US, terus ada TechCrunch, terus yang keenam ada dari Wall Street Journal. Nah, ini kalian bisa implement si 6 API ini dari beberapa dari 6 kategori ya. Karena di sini kan ada kalian bisa filter berdasarkan kategori. Nah, berarti nanti kalian bisa ngefilter berdasarkan kategorinya. Kalau misalkan kategorinya Apple ya, berarti kalian harus munculin si Apple aja. Terus kalian bisa nampilin spesifik topiknya. Kalau spesifik topik berarti dilihat dari title-nya kali ya. Kalau topik misal
eh, ngebahas tentang AI, berarti kalian bisa nyari berdasarkan eh, title-nya yang ada AI-nya. Ada pertanyaan, yes. Ini mau yang waiter, mau yang waiter apps ini. Iya, Kak. Ini saya belum nyoba sih. Ini API-nya yang tetap harus pakai APK-nya. Terus dapat weathernya dari latitude sama longitude, Kak. Oh, berarti itu nge-get latitude longitude kita ya? Iya. Tapi juga bisa juga kalau misalnya pakai geolocation, kan misalnya kakak search geolocation Mm-mm. kota Jakarta gitu nanti dapat latitude longitude juga. Oh, ini nggak bisa kebuka. Gak apa-apa Kak. Oh iya. Ini tetap mesti register dulu kan untuk Iya, dapetin. udah register. Ya, jadi untuk yang news app sama waiter ini tetap mesti register untuk dapetin si API-nya. Di sini ada latitude longitude, terus exclude-nya apa? Berapa? Itu Exclude. optional. Oh, Cuman kalau free nggak bisa pakai itu juga sih. oh iya, harus berbayar. Oke, ada catatan juga tuh untuk yang kalau mau pakai yang waiter. Kalau yang Ya Kak. ini, Oh, ya kita lanjut ya. Kalau untuk yang ini nggak ada eh, harusnya nggak berbayar, nggak ada berbayar, tapi kalau mau pakai yang 6 ini harusnya aman sih. Nah ini nanti API-nya kurang lebih kayak gini. Ada status, terus ada totalnya, dia ada berapa, terus untuk artikelnya ini. Artikel berarti kalian tinggal nampilin yang eh, ini ya, ada search dia dari mana, terus autornya siapa, title-nya apa, dan deskripsinya kayak gini. Ini untuk URL, apa nih? Oh URL beritanya. Jadi kalau misal lihat detail berarti ngarahinnya ke URL ini. Kalau untuk image-nya ini udah disediain. Nah, image-nya udah ada, kalian tinggal pakai. Ini ada publish nya dia kapan, terus kontennya. Nah, ini konten si beritanya. Ini kalau misalkan kalian mau tampilan seperti ini di browser, ini harusnya kalian tinggal install extensionnya namanya extensionnya JSON, kalau nggak salah JSON Viewer. Nah ini kalian install extension JSON Viewer kalau misalkan mau kelihatan lebih kebaca. Ini kan endpointnya nih,
Kalau misalkan kalian nggak mau lihatnya di Postman, tapi sebenarnya bisa aja lihat copy link ini terus get-nya di Postman itu bisa. Tapi kalau misalkan mau langsung buka di browser ini bisa. Kalau misalkan nggak pakai kalau misalkan nggak pakai JSON viewer itu nantinya akan seperti ini. Nah, kelihatan rumit ya. Jadi install aja extension si JSON viewer ini untuk bisa lebih terlihat dengan rapi. Nah, ini ada banyak. Sebenarnya kalian nggak perlu, maksudnya si 764 ini kalian nggak perlu ditampilin semua sih. Ya, di limit aja, nggak apa-apa. Di sini bisa nggak limit? Limit yang pilih. Bagusnya. Nah, itu untuk yang si API News App. Terus, nah ini untuk yang Twitter. Twitter juga harus login. Kita coba ya. Sign in. Sign up. Oke, coba. Hal yang ditanyain Tobias ini berarti kayaknya harus ada di sini ada API berdasarkan nama kota. Kalau misalkan ada, harusnya tinggal pakai itu. Nanti eh, Eh, susah ada sih. sih Kak, cuman eh, nggak gratis di sini di Oh, di Open sini Weather, nggak makanya gratis saya ya? pakai eh, eh. Saya pakainya beda lagi. Kalau buat nama kotanya pakai Open Cage, Oh, Open Cage API. service. APK-nya ada ya? Oke, coba Ada deh Kak, maaf. Kalau geocodingnya ada di sini. di sini yang di Ah, open weather. iya bisa. Cuma saya udah terlanjur pakai Open Cage, gak apa-apa Kak. Nggak apa-apa sih harusnya. Nggak Oh apa-apa. iya. Ini list API-nya kemana? List API-nya cuma yang ini doang berarti? Lokal API. Ini Kak, bentar. Ada kalau weather-nya ada dua sih Kak ini. Saya lihat yang gratis. Ini sama Mhm. ini gratis.
Berarti kita tetap tetap harus nentuin pas ngebuka awal tuh harus nentuin si latitude longitude-nya ya. Nggak bisa kayak apa namanya? Secara default tuh di mana gitu. Itu tetap kita nentuin ininya kan. Iya Oh Kak, gitu. makanya harus pakai geocoding API-nya Kak, buat dapetin yang ini. Coba kita coba. Ini berdasarkan city API key-nya mana tadi? API, API key. API key terus city name Jakarta. Invalid. Invalid. Invalid API key. Kenapa? Example-nya. API key-nya yang ini. Oh, invalid ya? Ada yang sama tuh, tapi kok invalid ya? Ini coba. Hmm. Oh, bentar ya Kak, saya di Tadi Postman nyobain sih bisa nggak? bisa Pak. Oh, bisa ya? Pakai Eh, Postman. Coba coba. bisa share Postman saya, tapi saya ada cuma dikit doang sih. Ya, kehapus juga. Ini coba buka pakai Postman. Ya mungkin harusnya pakai Postman. Add request. Nggak bisa sama aja. Invalid API key. Kenapa ya? Padahal API key-nya udah nih. Atau salah. Ini udah aktif. Harus bayar. Hmm, ini. Terus coba yang ini. Latitude, longitude. Ini. Terus API key-nya yang ini. Ini. Latitude-nya saya coba cari. Google Maps. Harusnya kalian udah tahu kan cara dapetin latitude longitude kayak gimana. Kita coba ya pakai ini. Nah, di sini tuh ada bisa diklik kanan.
bisa juga dilihat dari ketika kalian klik ini, nah klik salah satu titik di Maps, ini ada latitude longitude-nya. Kalian bisa copy-in yang ada di sini juga bisa. Urutan pertama itu latitude, kalau nggak salah ya. Yang pertama tuh latitude, terus yang keduanya longitude. Ini latitude, ini yang keduanya 110 longitude. Tetap nggak bisa. APK-nya yang salah. Tapi Tobias bisa tadi yang open water ini. Halo, Ya, saya bisa sih Kak. Eh, kalau saya tapi pakai itu, lokasinya ambil dari browser, dari geolocation, oke. API browser. Bentar ya Kak. Eh, Ya, ini. Tapi kok anehnya APK-nya yang error. Harusnya nampilin begini. Ini dokumentasinya kayaknya udah cukup nih. Gitu. Ini kan city, state code, terus limit, APK, by location. Nah, ini bisa kalian masukin city name atau kode pos atau pemisahnya pakai kembali yang ini. Saya nggak bisa. Address lagi. APK, APK-nya. APK-nya ini. Limitnya coba. Limitnya tadi apa? Nah, limitnya kasih atau harus pakai kurang. coba ya pakai yang default kali Kak. Soalnya saya pakai yang default sih. Atau harus pakai kurung perawa juga? Kan enggak sih. Enggak sih Kak. Dulu city-nya. Jakarta. Terus kalau ini. Baik. Ini tadi saya pakai yang default. Default. Bisa. Oh, nggak pakai kurungnya itu Kak kayaknya. Iya, tadi saya pakai nggak pakai kurung nggak bisa juga. Ini cobain, Oh, cobain kurung. Ya, kurungnya saya hapus. Nah, kan. hmm. Kan, kenapa? Main applications. Apa harus subscribe dulu? Bisa jadi. Ada konfirmasi dulu, harus konfirmasi dulu.
Penutup. Saya konfirmasi dulu. Harus dikonfirm. Coba lagi. Cus. Masih tetap. Atau harus nunggu beberapa menit gitu. Untuk build Oh, ini bentar Kak, saya pakai eh coba pakai yang ini Kak. Saya sih bisanya pakai yang ini. Saya coba Mas. Ya, Ini buat dapat ukurannya sih, yang ukuran gitu. saya coba request baru. Lat long kan. Oh, ini pakai dolar ya? Oh enggak, itu kan dari saya dari dari Oh, JavaScript langsung copas. oke, oke. Ini latitude longitude-nya tadi saya dapat yang ini. Latitude, latitude-nya masukin sini. Latitude terus longitude. Tapi ID-nya yang ini. Ya, ininya tetap ya. Nah, tetap ya. Invalid. Tetap ya? Oh, Invalid APK. Apa ya? Hmm, harusnya sih. Salah ya. APK-nya udah di sini ada dua saya bikin atau harus satu coba mungkin kalau di coba masih sama aja 401 outer race jadi ini masalahnya di APK-nya yang nggak ketemu padahal di sini udah ada udah di create APK-nya. Kenapa ya? Oke, kita lanjut dulu ke yang satu lagi dulu aja nih. Kita bahas yang Pokemon. Kita bahas yang Pokemon. Yang news kan tadi udah API-nya ada 6 ini. Kalian bisa implement semua. Untuk yang Withers, ini saya belum berhasil coba nge-get si datanya. Masih kena invalid APK. Nah, untuk yang ini kan tadi mesti nge-create dulu nih. Nge-create akun, terus nanti dapat APK-nya. Ini APK-nya akan dapat, nanti tinggal dimasukin di linknya. Ada APK. Tapi kalau yang ini harusnya sama aja. Harusnya create akun, terus nanti dapat APK-nya. Cuma nggak tahu nih kenapa saya di sini tulisannya invalid APK.
Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang hal yang sama, nanti kita coba bahas lagi. Yang ketiga ada Pokemon Apps. Pokemon Apps ini harusnya nggak perlu bikin akun. Di sini udah ada uh, list dari si Pokemon-nya. Ini, coba mana gitu. Nah, ini kita lihat dulu di endpoint-nya. Di sini kan ada pokeapi.co/API v2 Pokemon. Nah, kalau misalkan kita hapus ini juga harusnya bisa. Kita coba hapus ini. Nah, jadi base API-nya tuh ini. Ini list-list dari si Pokemon-nya. Ada namanya kan Bulbasaur. Misalnya kurang hafal sih nama-nama Pokemon. Mungkin ada yang fansnya Pokemon mungkin lebih hafal. Ini nama-nama Pokemon kalau salah. Nah, untuk ngedetail dari si masing-masing ininya, ini bisa ngeklik si URL-nya. Bisa ngeklik URL-nya nanti udah eh, langsung ke detail dari si Pokemon-nya. Ini kan ada ability-nya, name-nya, overgrow. Terus kalau mau lihat dari detail ability-nya bisa klik lagi ada linknya. Terus di sini ada efeknya apa. Nah ini terus ada beberapa efek dan juga ini flavor text entries. Nah, ya itulah. Ini kalian nanti bisa pakai. Ini perhatiin ya terkait linknya. Yang pertama ini kalau nggak salah ini base-nya. Kalian bisa pakai ini atau pakai yang tadi tuh. Pakai limitnya berapa? 100.000 offset. Nah ini nampilin semuanya nih. Kalau yang tadi ini kan hanya berapa nih? 20 doang ditampilin. Tapi kalau yang ini dia langsung nampilin 100.000. Nah ini kan kelihatan sampai 100.000. Nah panjang banyak banget. Nah kalian bisa bisa pakai ini atau misalkan mau nampilin 5 doang, nah tinggal ditulis aja di sini 5. Nah jadi 5 Pokemon yang kalian tampilin. Nanti kalau misalkan mau cari berdasarkan nama, gitu, jadi kan ada yang display informasi terkait Pokemon. Berarti kan kalau kalau display terkait Pokemon yang ini, yang nanti dipakai API-nya. Terus kalau mau nampilin eh, pencarian berdasarkan Pokemon, nama Pokemonnya gitu kan. Nah, kalian bisa pakai yang ini mungkin. Misal pencarian namanya Pokemon spesies. Kayak ini. Ini berdasarkan nama Pokemonnya. Nah, ini udah. Kalau yang tadi bisa, ini berdasarkan ID-nya. Kalau yang ini berdasarkan namanya. Nah, ini kan kelihatan nih endpoint-nya berdasarkan nama. Kita coba lihat pakai yang ini nih, Charmander. Ini tinggal diganti aja ini. Nah, ini kan udah keganti nih. Si data-data
Pokemon Charmander. Nah, ini API-nya seperti ini. Terus kalau misalkan berdasarkan spesies, tinggal di API-nya kayak gini. Nah, kalau spesiesnya I, apa ini? ID slash, kalian bisa pakai API yang Pokemon spesies slash ID slash. Nah, nanti keluar akan seperti ini. Nanti untuk detailnya di sini ada URL juga sih. Kalau misalkan colornya brown, tinggal pilih Pokemon color ini brown. Nah, ini kan ada juga detail-detailnya. Banyak nih kalau misalkan kalian mau explore yang Pokemon, API-nya cukup banyak dan detailnya cukup banyak juga. Bisa kalian coba. Jadi di sini hanya nampilin aja sih, nampilin. Terus detail dari si Pokemonnya. Kalau mau kalau mau bikin ini list favorit Pokemon, list favorit ada di sini API-nya. List favoritnya belum nemu sih. Ya intinya kalau misalkan mau implementnya ini harusnya ada nih di sini ada beberapa endpoint yang bisa kalian pakai. Sama biasanya yang ini sih yang pasti eh, API V2 Pokemon. Terus mau dikasih limit boleh limit 5 offset 0. Ini kalian paham kan terkait limit limit itu apa, terus offset itu apa gitu. Nah, limit ini ya kalian mau nampilin berapa, terus kalau offset ini dia nampilinnya dari urutan ke berapa, kayak gitu. Nah, kita coba offsetnya ganti ke 2. Yang nampil nanti dari 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Kan tadi kalau misalkan offsetnya 0, dia akan nampil dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan offsetnya diganti jadi 100, ya nanti akan tampil dari 101 sampai 105. Gitu. Nanti ini untuk penggunaan limit offset. Ini untuk detail dari masing-masing Pokemon berdasarkan ID. Ini berdasarkan ability. Dapatnya dari mana ini? Dari detail Pokemon, terus ini ada link buat ability-nya. Di sini juga ada beberapa link-link detail yang lain. Seperti itu. Ini untuk yang Pokemon. Cukup banyak API-nya. Kalau misalkan kalian mau implement. Untuk yang ini saya nggak tahu nih kenapa. Kalau misalkan Tobias mau coba setting boleh coba. Kali aja ada yang kebingungan gitu. Eh, oh ya boleh Kak. Boleh sesi lagi. Oh iya, saya coba share screen. Ini sih Kak, kalau saya eh, saat ini bisa, mungkin emang API key-nya Kakak atau Iya, ini dapat kayaknya datanya. API-nya, APK-nya yang bermasalah. Jadi saya udah bikin ini sih, sudah dapetin datanya semua, jadi bisa kayak gini. Ini dapat lokasinya,
Ini lokasi saya, terus ini lokasi weather-nya. Tinggal dimain-mainin aja. Nah, ini udah tadi. Ini apa? Saya pakai itu Kak, pakai geolocation. Pakai apa? Eh, dari browser itu loh. Oh, ngaktifin geolokasinya. Iya Kak. Nih kalau misalnya saya ganti, kan misalnya saya taruh di Berlin gitu, itu langsung ke update. Oke. Kalau di refresh. Nah, Oh, iya. gini-gini aja sih Kak. Cuman kan masih perlu yang search bar gitu, terus eh, apa lagi ya? Search bar, terus yang 5 day ya, 5 day forecast ya. Mm-mm. Harusnya kalau nyari kotanya, dapat kan list-list kotanya harusnya di API. Yang tadi list berdasarkan, ada nggak sih API-nya? Berdasarkan apa tadi? Hmm, kota. Request by city name. Ini adanya. Coba aja di ini. Bisa nggak kalau mungkin pakai itu? Maaf Kak, halo? Saya nge-lag. Oh, oh suara saya putus-putus. Enggak, laptop saya sih yang nge-lag kayaknya udah mulai panas. Oh, ya. Ini yang ini. Coba. Nah, yang ini berdasarkan nama kotanya. Harusnya ini bisa nampilin apa namanya list kota sih. Ini kan tadi saya ada Oh iya tadi Pak, saya coba ya. Hmm. nah ini di Jakarta ini ada limitnya. Kita nggak tahu misalnya. Coba bisa buka, bisa dibuka. Atau enggak Kakak share ini aja, Postman ini, link Postman Kakak ini mungkin. Saya kan tinggal, Oh, coba aja ini APK-nya kirim sini coba. oh iya. Wah nanti kuota saya kepake. Coba bisa nggak? Iya, iya. Ntar ya Kak. Karena ini errornya di APK itu. Ya, kalau misalkan masih error berarti laptopnya. Oh Nah, iya itu bisa. nah ini kan list-list dari si apa namanya? Kok ngawur ya? Oh itu berdasarkan browser, lokal browsernya Kak kayaknya. Kalau misalnya browsernya browser Cina gitu nanti. Lokal name. Kayaknya di bawahnya lagi Kak, kalau yang data latitude gitu-gitu. Ah itu. Ini ya. Ah, Oh, cuma nampilin satu satu ini aja. Jakarta spesifik Jakarta doang. Oh, terus weathernya mana? Data cuacanya nggak ada. data apanya Kak? Cuacanya. Oh ini, kalau ini dapat itunya, perlu buat dapat, Oh, oh yang dapat di atas ini itu ya dulu Kak. ya. Heeh. Buat dapat Dapat latitude longitude itu. itunya. Kalau yang ini arti Ah oh iya di ya sini. koordinatnya ini, weathernya ini. Kalau ini di Bintaro.
Beda ya. Bukan. Beda-beda, ini latitude longitude. Nah, temperatur, terus nah ini bisa data-datanya bisa kalian mainin di project ini. Ini kecepatannya seperti itu untuk yang weather. Ini kalau yang berdasarkan nama kota doang. Nah, kalau misalkan ngasal sih, oh Oh, ada validasi. Misal kecamatan desa deh. Ada yang mau sebutin desanya, mungkin mau ngetes bisa ngecek berdasarkan desa. saya Bintaro kah desa saya? Bukan Bintaro desa. mah masih agak ini. Yang lebih spesifik lagi kecamatan. Pondok Ranji deh. Pondok Ranji. Ah, Nah, bisa dapat sih. oh, dapat ya. Yang lebih kecil lagi coba kita tes. Apa Dusun ya? ya, dusun. Dusun apa ya? Ada yang mau sebutin dusunnya? Oh, Tali Sayang tuh. Apa ya? Nama dusun juga? Coba ya. Dapat tuh. Biduk-biduk. Ada Tapi ini Filipina, Kak. Bukan Indonesia ini. Tali Sayang. Itu PH country-nya. Itu country-nya PH. Di country code-nya. Itu SIS. Yang di SIS. Itu di Oh iya. country. PH Filipina. Coba biduk-biduk. Oh, nggak ada. Ada yang mau tes nama dusun kalian coba? Kayaknya ini lebih ke ini sih. eh, apa, ngecocokin string kotak yang dari data yang dari back end kayaknya itu gitu. Coba ya. Ada. Ini dapat nih. Ini Indonesia. Kayaknya paling akurat kota aja kali ya, Kak, ya? Iya bisa sih. Coba apa ini? Titalik, titalik tik. Ada gitu. Titalik tik. Nggak ada. Ada yang mau sebutin nama desa atau dusunnya? Kita tes aja. Kayaknya ini eh, apa namanya? Dia tetap akan nyari mau itu negara, kabupaten, kota, terus kecamatan, tapi dia ngecocokin berdasarkan string ininya sih, string string key-nya, key value-nya yang dicari yang cocok tuh yang mana. Ini kali kali bang teman aja. Ini kali bang doang. Udah ketemu juga, udah terdeteksi nanti. Selain ada kayaknya, tapi tadi saya tulisin nama desa itu dapat sih, itu nama desa. Cuma mungkin nggak semua nama desa ada ya. Nah ini ada Pasir Jambu yang kayaknya yang lebih umum-umum mungkin desa-desa di Pulau Jawa, mungkin di DKI atau Jawa Barat itu mungkin masih bisa. Cuma kayak
di Kalimantan mungkin itu. Oh itu padahal Bekasi ya. Bekasi ini di luar planet kayaknya gitu. Nah ini tergantung dari nah Citalitik juga di Kabupaten Bandung ya itu nggak ketemu kan. Mungkin ini berdasarkan tergantung dari data yang dari back end disiapin tuh. Ya kalau misalkan ada ya nanti ketemu nih. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak akan dapat. Itu sih kalau misalkan mau implement yang Reuters ini. Jadi ada beberapa endpoint yang bisa kalian pakai ini berdasarkan nama kota, terus ini berdasarkan latitude longitude-nya. Kalau yang ini juga dia nampilin latitude longitude berdasarkan nama kotanya. Jadi ini lebih ke nampilin latitude longitude dulu, tapi berdasarkan nama kotanya. Jadi nanti si latitude longitude ini akan bisa dipakai. Terus ini juga sama sih, Berarti berdasarkan. search bar-nya itu aja ya Kak ya. Jadi usernya yang harus nulis. Jadi nggak perlu pakai suggestion. Iya, Karena susah sih Kak. Saya coba dulu Pak. agak susah sih kalau misalkan mau ada, misalkan ketik Jak gitu, terus nampilin Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat gitu. Itu bisa sih, cuma agak advance banget kalau misalkan mau kayak gitu. Misalkan nih saya coba cari eh, kota, tapi Tapi ini kayaknya keluarnya sekali doang ya Kak? Atau iya keluarnya sekali doang. cuma satu satu hasil aja? Iya satu result bang, satu responnya cuma sekali. Nah ini saya coba Jak. Di Hungaria itu. HU. Nah kan agak ini agak kurang tepat. Jakka, coba saya empat kata. Estonia. Jakar, BT sih nggak tahu di mana. BT, Jakar, T, Jakar. Ini nggak ketemu. Oh Iya, berarti berarti harus dari usernya ya, Kak, yang harus pas iya. mereka type-nya. Oh berarti ini lebih ke bukan mirip-mirip. Maksudnya kayak tadi kan saya coba nyari Jak itu ketemunya beda tuh. Terus Iya. Jakar malah nggak ketemu nama kotanya. Nah ini berarti lebih ke spesifik nama kota berdasarkan key-nya. Parameter key-nya itu dia ngecocokin dengan string, mau itu nama kota, nama desa, dusun, kayaknya gitu sih. Nah, itu bisa dijadiin fitur untuk pencarian. Gitu. Kalau mau default kayak tadi itu aja saja. Eh, Nampilin default di mau nge-initiate, misalkan kalau misalkan nggak mau apa namanya otomatis tergantung usernya buka di mana, itu juga harusnya nggak masalah sih. Misal di initiate aja default kotanya atau default latitude longitude-nya di mana, tinggal di set aja nggak apa-apa, nanti pas pencarian baru bisa nampilin sesuai dengan yang dicari kayak gitu. Ini kan di sini eh, nyari berdasarkan kondisi di lokasinya kan. Ya sih, Kak, tadi saya default-nya itu lokasi saya, jadi pakai lokasi browser saya. Oh ada kotanya, ininya, APK-nya. Ada limit, Iya, ada sih, Kak. limitnya di mana? Eh, oh, itu tuh ada tuh. Itu free limit sehari 1.000 sih, Kak. Per Ya, hari kan, per hari eh, 1.000 kan.
masih aman nih. Aman sih. Hmm, itu sih pilihannya, mau kalian mau pakai yang news app, Pokemon apps, atau Twitter apps. Ini di sini juga, ini kalian udah coba lihat belum eh, contohnya? Ini bisa ngikutin sih di sini tutorialnya. Ini kalau yang news app nih, kalian bisa coba ikutin. Terus di sini ada yang Twitter juga. Ini pakai. Nah ini kalian tinggal ikutin juga harusnya nggak masalah sih. Ikutin sesuai instruksi yang ada di sini. Tapi di sini nggak dikasih tahu API-nya dari mana. Tapi harusnya sama sih API-nya. Kalau yang ini dikasih tahu nih, kayaknya tadi. Nah, API-nya sama, News API ORG. Ini kalian bisa ikutin nih dari YouTube yang ini. Terus kalau yang Pokemon juga ada 29 menit. Kalian coba ikutin. API-nya juga sama. Ini, bentar, lagi. Nah, ini API-nya juga sama kan. Pokeapi.co. Ini, nah ini kan berdasarkan nama Pokemonnya. Tadi kan kalau misalkan default Pokemonnya pakai yang ini, Pokemon doang, terus sama limit gitu. 3 referensi ini kalian bisa ikutin kalau misalkan mau sesuai dengan yang ada di YouTube ini juga nggak masalah sih. Harusnya asalkan proyeknya jadi itu bisa. Limit ini tadi tuh lebih ke ya kalian pakainya per hari cuma bisa 1.000 kali hit doang gitu. Kalau lebih dari 1.000 itu nggak bisa sih. Kalau limit ini, kalau misalkan udah mencapai limit itu nanti nggak akan bisa kalian akses lagi. Ini kan per hari ya. Ya harusnya per hari 1.000 nggak masalah sih. Limit per day-nya kan. Sama aja kayak apa ya, limit API itu masing-masing ini tuh ada limitnya. Makanya di sini diwajibin pakai API case. Nah, kenapa ada API case? Ini untuk nge-track dia si key ini tuh udah ngehit ke API ini berapa kali gitu. Nah, ini dia bisa nge-tracknya pakai key ini. Tapi kalau yang Pokemon ini nggak ada kan API key-nya. Nah, ini bebas nih kalian mau ngehit jutaan kali pun dalam sehari itu nggak masalah. Nggak ada limitasinya. Kayak Google API, Google Maps API itu kayaknya sekarang udah nggak ada yang gratis deh Google API. Google Maps API hampir bayar. Tapi kalau yang Maps yang lainnya ada yang gratis tuh, pakai provider yang lain selain Google Maps. Itu kan harus nge-generate APK juga kan. Nah, itu yang ada APK-nya itu pasti ada limitasinya. Jadi kalau misalkan udah mencapai limit, ya kalian nggak bisa pakai lagi hari itu. Tapi besoknya kalian masih bisa pakai lagi. Dengan limitasi ya segitu per harinya dibatasin. Tapi di sini 1.000 kali ya Cukup sih, Kak. cukup. Sehari. Mau sehari 100 juga kayaknya udah kebanyakan gitu.
Ini 3 referensi ini kalian bisa coba tonton, bisa kalian coba ikutin. Step by stepnya ini dikasih tahu sih sampai jadi. Kalian coba ikutin aja dari 3 ini, mau pakai yang mana. Oke, saya tanya nih satu, karena hari pertama ini harus nentuin kalian mau pakai tema yang mana. Dari penjelasan yang udah tadi saya sampaikan, di sini ada Dimas. Dimas. Nggak ada Dimas. Oke, Dimas nggak ada, mungkin nanti saya jadi aja. Rehan juga nggak ada. Fahmi gimana? Mau pilih tema yang mana? Ada nggak? Halo Fahmi. 1, 2, 3 ada. Oke, lagi away. Kalau Tobias tadi yang jadinya yang waiter. Iya Kak. Oke, paling diupdate aja yang untuk yang D satunya. Iya. Paling pakai yang itu aja Kak, yang geo dari weather juga. Iya, nggak apa-apa. Yang penting temanya masih waiter apps kan. Iya. Oke, kalau gitu tinggal update aja di progress trackernya. Terus kalau Novia, Mutiara, Rencananya kayaknya yang news, Kak. Rencananya. news apps ya. Oke, Ya. Insya Allah. insya Allah. Oke, berarti tinggal update aja ya di sini. Eh, Kalau TSX dan komponen kan ini berarti ya minimalnya udah nge-create React apps itu dari pertama. Oke, lanjut ke Gerald gimana? Mau bikin apa? Oh, Pokemon, mantap. Banyak ya, lumayan. Eh, Dibikin aja. Eh, ini berdasarkan API yang tersedia aja ya. Kalau misalkan mau improve ada API Pokemon lain ya, nggak apa-apa, bebas. Oke, dari Yosua gimana? Mau pakai apa? Mau pilih tema apa? Kelihatannya saya yang news deh, Kak. News ya? Oke, Mm-mm. Kalau nggak news news. ya Winter lah, di antara dua itu. Nggak nyoba Pokemon? Oh, enggak dulu, Kak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau yang news atau yang Twitter sekalian mesti bikin akunnya dulu baru nanti kan dapat si APK-nya. Itu mungkin yang harus jadi perhatikan. Tapi nggak tahu nanti kalian dapat case yang kayak saya nggak. Si APK-nya tuh invalid gitu. Nah mungkin nanti kalau misalkan dapat case yang sama kayak gitu coba di raise aja atau tanya-tanya tuh bias gimana tadi biar APK-nya nggak apa namanya, not found. Oke, lanjut. Kalau Novia gimana? Pak, mau pilih tema apa? Oke, antara waiter sama news ya. Oke, paling notnya itu tadi. Bikin akun, terus ngecek, ngetes si API-nya bisa dipakai apa enggak dengan si APK yang udah di-create tadi. Nah, harap dipastiin dulu aja sih si API-nya dengan keys yang udah dibikin itu bisa apa enggak. Jadi, ketahuan dulu dari sisi API-nya bisa apa. Oke, lanjut kalau Bintang mau bikin apa? Eh, mungkin news Kak. Pokemon News. saya masih belum ada gambaran favoritnya gimana. Tapi sebenarnya suka sih saya ngelihat datanya. Banyak ya?
Iya, kalau cuman get doang ya Kak. Emang cuma get doang sih semuanya. Jadi get ya get detail, terus get apa tadi spesifiknya, spesiesnya, terus get warnanya dan lain-lain. Banyak sih API-nya banyak, kalau Pokemon tuh lebih banyak detail-detailnya. Kalau yang Withers atau yang News kan cukup ya bisa dibilang cukup simpel sih daripada yang Pokemon itu. Oke, nggak apa. Lanjut, kalau Ano gimana? Mau bikin apa? Saya mau buat news app aja, Kak. News apps ya. Oke. Yap. Oke, paling itu sih. Eh, Coba dicek dulu, bikin akun, terus generate APK-nya, terus ngetes di Hit apakah udah bisa ngebuka si API-nya atau belum. Nah, itu harap jadi perhatian dulu untuk hari ini. Progress tracker-nya ada di sini. Ini kan dokumentasinya ya, ada di bawah ini. Nah, ini. Oh iya, oh iya ketemu Kak. Ya, di sini tinggal buka aja progress tracker. Oke, jangan lupa update aja untuk hari ini, karena hari ini lebih ke terus bikin heading tag gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu dari Mbak? Mau nanya sedikit Kak. Ya, Ulang, ulang. Misalkan di news itu kan Banyak. kita kan ada untuk Apa yang form kamu juga suka? ya. Display ada deh hari ini. bentar. Yosua, Ada. gimana? Gimana? Gini Kak, itu kan di situ ada form juga ya. Nah, Form ada oh, ininya, mm-mm. ini Nah, form element. ya, nah itu kita nge-hit ke API yang kemarin. Form, oh enggak, ini kan eh, form elemen ini kita bisa pakai buat pencarian. Form pencarian kan bisa udah termasuk nge-implement yang ini kan. Oh, oke oke. Saya Jadi nggak soalnya perlu. belum pernah pakai jadi kurang tahu itu. Jadi nanti bikin bikin form pencarian aja. Ini kan ada nih di sini. Masing-masing ini kan ada pencarian. Kalau yang saya kan pencarian berdasarkan kategori. Kalau ini berdasarkan si nama Pokemonnya. Kalau ini berdasarkan bisa nama kotanya. Nah, ini kan udah termasuk bikin skill set untuk form dan event gitu. Jadi nggak perlu yang kemarin di implement ke sini. Oh ya, oke Kak. Thank you Kak. Ya, jadi tinggal bikin form aja, form pencarian. Gitu. Itu udah cukup sih. Dan yang lain, aman. Kalau aman, ketik 2222. Oke, aman nih. Yang lain gimana? Yang belum sama. Sudah amankah atau masih ada yang perlu dijelasin? Intinya kalau mau nanya nggak apa-apa sih. Coba progress trackernya harusnya sama. Tinggal di tab ini aja, tab tim 3. Di sini kan ada nama-nama itu.
Oke, ada lagi dari yang lain? Cukup? So far so good? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi yang ini, mungkin kita bisa cukupkan aja untuk sesi malam ini. Nanti besok kita lanjut lagi terkait uh, progres milestone 2 ini. Kalau nggak ada lagi, kita bisa cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Selamat Kak. malam Kak, thank you Kak. Oke, thank you. Thank you, Kak. Selamat malam. Hmm.